Ada sebuah kapal yang terombang-ambing di suatu tempat di lautan tanpa awak. Kapal itu terakhir terlihat lebih dari 50 tahun yang lalu. Kisahnya mengingatkan kita pada Flying Dutchman, kapal yang berlayar tanpa henti dan membawa bencana bagi siapapun yang melihatnya di laut, setidaknya begitu menurut legenda. Tidak seperti Flying Dutchman, SS Bay Chimo benar-benar ada dan dibuat untuk sebuah perusahaan Jerman di Hamburg dan berawal sebagai kapal kargo biasa. Kapal ini membawa pasokan ke Hamburg dan Swedia melalui Laut Baltik mulai tahun 1914. Kapal ini memiliki mesin uap yang kuat dan lambung kapal dari kayu. Beberapa tahun kemudian, kapal ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan Kanada membelinya dengan harga sekitar $18.000, jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Pemilik barunya, Hudson Bay Company, terus menggunakan kapal ini selama beberapa tahun. Mereka sering mengirimnya berlayar dari pelabuhan asalnya di Skotlandia ke Siberia, Alaska, Yukon, dan wilayah barat laut. Kapal ini juga melewati terusan Panama dan bahkan terusan Suez dengan mengangkut bulu-bulu untuk dijual. Terkadang kapal ini juga mengangkut penumpang. Kapal ini menyelesaikan 9 pelayaran dengan sukses sebelum nasibnya berubah buruk. Mulai dari tahun 1930-an, SS Bay Chimo sering mengalami masalah saat melalui es dan badai. Ketika pertama kali terjebak ke dalam es pada Oktober 1931, beberapa awak kapal berhasil melarikan diri ke Alaska. 15 dari 22 pelaut memutuskan tetap tinggal di kapal dan mencoba menyelamatkannya. Mereka membawa bulu dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar $58.000. Perusahaan mengirimi mereka persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka mendirikan kemah di dekat kapal dari palka, terpal, dan bahan lainnya, serta menurunkan muatan. Pada akhir November, badai salju menerjang daerah itu, dan sepertinya badai itu menghanyutkan kapal. Anjungan es bertahan, tapi kapal itu terlepas. Beberapa awak yakin kapal itu telah tenggelam, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar kabar dari salah satu penduduk setempat yang melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru melanjutkan hidup mereka dan kapal memulai perjalanannya sebagai kapal pelarian. Banyak orang melihat SS Bay Chimo setahun sekali atau lebih hingga tahun 1969. Seringnya kapal ini terlihat di lepas pantai Alaska. Seorang pria yang pergi ke Nome dengan kereta luncur anjingnya, para penambang, penjelajah, dan pemburu harta karun, semuanya mengaku pernah melihat kapal ini. Seseorang mencoba menaikinya dan membawanya ke pelabuhan, tapi akhirnya terdampar di sana selama berhari-hari karena cuaca buruk. Yang lain lebih beruntung dan berhasil mengambil perahu penangkap paus, perabot, dan barang berharga lainnya dari kapal itu. Mereka yang mendekati kapal itu melihatnya rusak dan kehilangan baling-balingnya. Namun kapal ini tetap terapung tanpa awak selama setidaknya 38 tahun dan menjadi kapal hantu yang berlayar paling lama dalam sejarah. Pada tahun 2006, pihak berwenang Alaska memulai proyek untuk memecahkan misteri kapal hantu kutub utara ini dan akhirnya menemukan SS Bay Chimo baik di atas maupun di bawah air. Sejauh ini proyek tersebut belum berhasil. SS Bay Chimo masih menjadi satu dari sekitar 4.000 kapal yang hilang di lepas pantai Alaska. Jika legenda dari abad ke-17 ini benar adanya, kapal hantu ini mungkin berlayar di suatu tempat bersama Flying Dutchman. Kapal ini milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Kaptennya berhasil melakukan hal yang mustahil pada masa itu dan berlayar dari Belanda ke Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Konon dia terbang di atas laut dan beberapa mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan jahat untuk mencapai hal itu. Setelah kapal berlayar pulang, kapten dan awaknya menghilang tanpa jejak. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu versi pertama mengatakan kapal itu mencoba memasuki pelabuhan di Tanjung Harapan, terhantam badai dahsyat dan tenggelam karena tidak ada kapten yang menyelamatkannya.
Legenda lain mengatakan sang kapten menolak mematuhi langit dan membiarkan kapal tersebut tenggelam saat badai. Seberkas cahaya menakutkan kemudian menghantam kapal dan awaknya dan kemudian dikutuk untuk selamanya mengembara tanpa henti. Banyak pelaut mengaku telah melihat Dutchman yang mengembara itu. Duke of York yang kelak menjadi Raja Inggris mengaku melihatnya di perairan Australia. Sesaat setelah melihat kapal itu, orang yang pertama kali melihatnya jatuh dari atas tiang kapal dan tidak selamat. Ada lebih banyak pertemuan dengan kapal legendaris ini hingga pertengahan abad ke-20. Banyak kapal hampir menabraknya saat Flying Dutchman tiba-tiba muncul. Para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih logis untuk misteri ini, yaitu Fata Morgana. Jangan terbalik dengan Hakuna Matata ya. Saat berada di laut pada hari yang panas dan udara bergelombang, rasanya seperti melihat jalan pada hari musim panas yang terik. Hal itu disebabkan oleh pembiasan atmosfer. Apabila cahaya melewati lapisan udara berbeda dengan suhu dan kepadatan berbeda, maka cahaya akan membengkok dan meliuk-liuk. Terkadang dalam kondisi tertentu, pembelokan cahaya ini dapat menciptakan ilusi optik yang sangat aneh di atas lautan, seperti penampakan Flying Dutchman. Fenomena Fata Morgana bisa membuat benda-benda di kejauhan tampak terdistorsi, melebar, atau bahkan terangkat di atas cakrawala. Jadi kamu mungkin melihat sebuah kapal dari kejauhan, tapi karena cahaya yang membengkok, kapal itu akan tampak melayang di atas air atau bahkan menghilang dan muncul kembali. Fata Morgana paling sering terlihat di daerah kutub, terutama di atas lapisan es yang luas dengan suhu rendah yang rata. Tapi kamu bisa melihatnya di mana saja, bahkan di gurun atau di atas danau pada hari-hari yang panas. Cerita pertama tentang kapal hantu sudah ada pada mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah adalah Mary Celeste. Kapal brigantin ini melakukan perjalanan dari New York City ke Genoa dan penuh dengan perbekalan, tapi tidak memiliki awak kapal saat ditemukan di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Barang-barang pribadi awak kapal juga ada di sana dan masih utuh. Entry terakhir dalam catatannya dibuat 10 hari sebelumnya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada awaknya dan kapal ini telah mengilhami banyak kisah dan legenda seram. Lady Lovibond adalah sekunar legendaris lainnya yang diyakini karam di lepas pantai Kent pada pertengahan abad ke-18. Ceritanya kapten kapal Simon Reed baru saja menikah dan membawa pengantinnya ke kapal untuk merayakan, meskipun ada tahayul bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Mereka dalam pelayaran menuju Portugal ketika Kelasi pertama yang juga jatuh cinta pada istri baru kapten kapal menjadi gila karena cemburu dan menyerang awak kapal lain lalu mengambil alih kemudi mengarahkan kapal ke Goodwin Sands yang ditakuti. Tidak seorang pun di kapal yang selamat dan sekunar itu kabarnya muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Di masa sekarang, banyak kapal yang ditinggalkan dan sengaja diubah menjadi kapal hantu. Ada ribuan kapal yang mengambang di sungai, danau, kanal, dan perairan pesisir Amerika. Beberapa orang kehilangan kapal mereka dalam badai dan cuaca ekstrem lainnya. Yang lain harus meninggalkan kapal mereka karena biaya perawatannya bisa mencapai 10% dari harga kapal. Ditambah lagi menambatkan kapal bisa menghabiskan beberapa ribu dolar setiap tahunnya. Banyak kapal dibuat dari fiberglass sehingga pemiliknya tidak bisa mendaur ulang sebagai besi tua. Jadi begitu ingin membuangnya, mereka sering mengikatnya ke dermaga dan menyelinap pergi, membiarkannya mengambang jauh dari pantai atau mencoba menenggelamkannya. Ketika tenggelam di perairan dangkal, kapal hantu dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, rawa-rawa, habitat tiram, dan lahan basah. Kapal-kapal itu juga bisa bertabrakan dengan kapal reguler dan menyebabkan masalah serius. Jadi jangan lakukan itu ya. Bulan Juni 1857, badai dahsyat menghantam Teluk Guichen, Australia, dan menghancurkan sebuah kapal Belanda seberat 800 ton. Sebagian awak kapal mencoba melarikan diri dengan kapal kecil, tapi hanya 9 dari 25 orang yang selamat. Sekarang bertahun-tahun kemudian, para peneliti percaya mereka telah menemukan bangkai kapal Gold Rush yang lama hilang.
Ya, kapal ini berkaitan dengan satu babak paling dramatis dan signifikan dalam sejarah Australia. Kita bicara tentang bangkai kapal Koning Willem de Tweede, kapal yang dibangun tahun 1840-an. Penemuan kapal bersejarah ini sangat penting karena kapal ini dianggap sebagai harta karun dalam dunia arkeologi bawah laut di Australia. Biar ku beritahu alasannya. Pada pertengahan abad ke-19, kapal-kapal Belanda nggak hanya mengangkut barang, tapi juga orang-orang dari Asia yang ingin memulai hidup baru di Australia. Dan mereka semua mengejar satu hal, emas. Ya, logam mulia ini ditemukan di Australia pada tahun 1851. Setidaknya secara resmi. Sebenarnya sudah ditemukan beberapa tahun sebelumnya, tapi anggap saja pihak berwenang merahasiakan detail kecil itu dari surat kabar. Penemuan penting dan bersifat publik terjadi pada tahun 1851 ketika penambang emas Australia bernama Edward Hammond Hargreaves memimpin ekspedisi di wilayah New South Wales dan dia memberitahu semua orang tentang temuannya. Dan saat itu juga demam emas dimulai. Berita menyebar cepat, orang-orang mulai berdatangan dari mana-mana, Inggris, Irlandia, Jerman, Belanda, dan juga dari Tiongkok. Pada saat itu diperkirakan ada sekitar 20.000 orang Tionghoa datang ke ladang emas di Victoria. Pada tahun 1861, sekitar 3% dari populasi Australia berasal dari negara Asia tersebut. Sebagian besar berasal dari wilayah selatan Guangdong, yang saat itu sedang mengalami masa sulit. Mereka sudah menghadapi banyak hal, invasi asing, banjir besar, kekurangan makanan, dan lainnya. Banyak orang telah kehilangan segalanya. Uang mereka habis, rumah mereka hancur. Mereka bahkan gak mampu membeli makanan. Gak ada jalan keluar jelas dari kemiskinan yang mereka alami. Namun kemudian kabar mulai menyebar. Ada ladang emas di suatu tempat di wilayah Inggris yang jauh. Mereka mendengar kabar orang-orang dari seluruh dunia pergi ke sana. Bahwa tempat itu damai, penuh dengan peluang, dan tanah itu sendiri memiliki semua yang dibutuhkan. Terdengar sangat indah. Gak lama kemudian mereka mulai menyebutnya Sing Jinshan atau Gunung Emas Baru. Jadi banyak yang bersusah payah untuk mencapai Australia dan memulai hidup baru. Ini kesempatan untuk hidup yang lebih baik, kesempatan untuk membawa seluruh keluarga keluar dari kemiskinan. Namun untuk sampai ke sana tidaklah murah atau mudah. Mereka harus menaiki kapal besar dan rata-rata perjalanan dari Provinsi Guangdong memakan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai Sydney atau Melbourne. Pada suatu titik, pemerintah Australia memutuskan untuk memberlakukan pajak bagi para pendatang dari Tiongkok. Setiap penumpang yang turun di pelabuhan Victoria harus membayar pajak sebesar 10 pound. Jadi, menurutmu apa yang terjadi? Rute berubah tentunya. Alih-alih berlabuh langsung di Victoria, kapal-kapal mulai singgah di Rope, sebuah kota di bagian tenggara Australia Selatan. Dari sana, orang-orang berjalan kaki sekitar 400 km sampai ke ladang emas, hanya untuk menghindari pajak. Dan inilah tempat di mana Koning Willem de Tweede ditemukan. Ya, kapal Belanda ini ditemukan di lepas pantai Rope. Kapal ini salah satu dari sekian banyak kapal yang membawa penumpang Tionghoa ke Australia. Sekarang, kamu tahu kenapa kapal ini memiliki nilai sejarah penting. Pada tanggal 16 Juni 1857, kapal ini membawa sekitar 400 orang dengan selamat sampai ke pantai untuk memulai hidup baru. Kapal itu sendiri nggak mendapatkan akhir bahagia. Setelah menurunkan penumpang, kapal itu seharusnya melanjutkan perjalanan, tapi kemudian badai datang. Jadi, kapal harus berlabuh dan menunggu di Teluk Gwich'en. Cuaca terus memburuk, jangkar mulai terseret, dan pada 30 Juni, kapal tersesat. Kapten kapal Hendrik Giesen harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk mendaratkan kapal di pantai dengan harapan dapat menyelamatkan kapal dan awaknya. Namun ada masalah. Kapal kandas di Long Beach, sekitar 5 km sebelah timur Rope, dan hancur dengan cepat di lautan yang ganas. Kisah selanjutnya sungguh tragis. 16 pelaut tenggelam ketika salah satu perahu kecil kapal terbalik. Hanya 9 orang yang berhasil selamat. Kapten Giesen tetap di atas bangkai kapal. Dia akhirnya mencapai pantai dengan berpegangan pada sebuah tong. Untungnya, orang-orang yang berada di pantai berhasil menariknya dari laut menggunakan tali.
Beberapa bulan kemudian, barang-barang dari bangkai kapal tersebut dijual kepada pria lokal di Rope bernama Jacob Chambers seharga 225 pound sterling, jumlah uang yang cukup besar pada saat itu. Dan itu karena orang-orang berhasil menyelamatkan sejumlah besar barang dari bangkai kapal, seperti bel, pintu, dan papan kayu dari lambung kapal. Pintu-pintu dan kayu itu kemudian digunakan untuk membangun Caledonian Inn, sebuah hotel batu bersejarah berlantai 2 yang berdiri pada tahun 1859. Adapun loncengnya, konon digunakan di sekolah dasar Rope selama lebih dari 100 tahun. Namun para peneliti nggak begitu yakin soal itu. Yang kita tahu adalah bahwa sebagian besar sisa-sisa kapal masih hilang sampai sekarang. Setelah 3 tahun bekerja keras, tim yang berafiliasi dengan Museum Maritim Nasional Australia percaya mereka akhirnya menemukan Koning Willem de Tweede. Proyek ini dimulai pada April 2022 dan tujuan utamanya adalah untuk mencari, menemukan, dan melakukan survei arkeologi dari sisa-sisa kapal karam. Untuk melakukan itu, mereka menggunakan 2 alat utama, detektor logam bawah air dan magnetometer laut, alat yang mendeteksi perubahan medan magnet dasar laut. Tak lama kemudian, teknologi ini mulai menangkap sejumlah anomali di area yang diyakini sebagai lokasi bangkai kapal. Yang dimaksud anomali adalah sinyal-sinyal aneh, petunjuk bahwa ada sesuatu yang terkubur di bawah dasar laut, mungkin tersembunyi di bawah lapisan pasir atau lumpur. Mereka percaya bahwa sinyal-sinyal tersebut berasal dari bagian besi mesin kerek kapal, yaitu kerekan besar di bagian depan kapal untuk menarik jangkar. Beberapa dari potongan-potongan itu mencuat sedikit dari dasar laut bersama dengan kerangka besi yang sebagian terbuka. Mereka juga melihat papan kayu yang terawat dengan baik di bawah mesin kerek, yang menunjukkan bahwa lebih banyak lagi lambung kapal yang masih berada di bawah sana, hanya terkubur di bawah pasir. Kenapa mereka merasa yakin bangkai kapal ini adalah Koning Willem de Tweede? Pada dasarnya karena 3 alasan. Pertama, lokasinya. Lokasi mereka menangkap sinyal-sinyal itu sesuai dengan catatan sejarah di mana kapal itu tenggelam. Dan kebetulan itu adalah satu-satunya bangkai kapal yang diketahui di bagian Long Beach. Kedua, ukurannya. Sekelompok sinyal magnetik lumayan cocok dengan panjang kapal yang didokumentasikan, yaitu sekitar 43 meter. Alasan ketiga dan terakhir, mereka menemukan potongan-potongan tembikar Tiongkok dari tahun 1800-an, tepat di pantai di sebelah situs. Semua fakta tersebut sangat mengerucut pada Koning Willem de Tweede. Itulah kenapa tim merasa sangat yakin bahwa mereka akhirnya menemukan kapal bersejarah ini. Namun meskipun ada alasan kuat untuk mempercayainya, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan. Jadi mereka merencanakan kunjungan berikutnya ke situs tersebut untuk terus memantau keadaan. Tujuannya untuk memeriksa kondisi kapal dan mencari lebih banyak bagian lambung kapal atau artefak yang mungkin akan ditemukan seiring pergeseran dasar laut. Semoga mereka beruntung di kesempatan berikutnya. Selama bertahun-tahun, bangkai kapal paling berharga di dunia hanyalah sebuah legenda. Sampai sekarang, kapal itu akhirnya ditemukan dan di antara reruntuhan kapal itu terdapat harta karun yang bernilai 1,1 miliar dolar. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, kita perlu kembali ke tahun 1622. Pada tahun itu, kapal galeon Spanyol Nuestra Señora de Atocha berlayar ke Havana, penuh dengan harta karun milik Raja Philip keempat dari Spanyol dan para awak kapal yang kaya raya. Kita berbicara tentang emas, perak, tembaga, dan zamrud dari Kolombia, Peru, Meksiko, dan Venezuela. Kargo tersebut sangat besar dengan total lebih dari 40 ton dan amat banyak sehingga butuh waktu 2 bulan untuk mengangkutnya ke kapal. Kapal itu juga penuh sesak dengan manusia, ada 265 orang di dalamnya. Pada awalnya semuanya berjalan lancar, namun kemudian datanglah Selat Florida dan masalah. Para awak kapal tersesat di malam hari yang tidak hanya dingin, tetapi juga badai. Dan tak lama kemudian mereka menghadapi badai yang dahsyat. Angin mencabik-cabik tiang-tiang kapal. Ombak raksasa menghancurkan kemudi. Dan tak lama kemudian, Atocha tenggelam ke dalam kegelapan dasar laut. Bencana malam itu berarti kehilangan kekayaan yang sangat besar bagi Raja Philip keempat. Namun yang lebih buruk lagi adalah hilangnya nyawa. Dari 265 awak kapal, hanya 5 orang yang selamat. Mereka berhasil memanjat ke atas mizan kapal,
satu-satunya bagian yang masih berada di atas air. Dengan hilangnya semua harta karun tersebut, Spanyol dengan cepat bertindak dan merancang operasi penyelamatan. 5 kapal dikirim untuk menyelamatkan kargo tersebut. Rencananya tampak sederhana dan mudah. Lagi pula, palka kapal terkunci dengan aman. Jadi harta karun itu seharusnya masih ada di sana. Namun, hampir seketika ada yang tidak beres. Sebagai contoh, salah satu dari 5 kapal kandas bahkan sebelum sempat memulai perjalanannya. Pada akhirnya pencarian berlarut-larut selama 60 tahun dan banyak faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan misi tersebut. Hal itu mungkin tidak terlalu buruk saat ini, tapi saat itu para penyelam tidak memiliki teknologi atau peralatan keselamatan seperti yang kita miliki saat ini. Menjelajahi dasar laut sangat berisiko dan seringkali tidak membuahkan hasil. Saat mencari Atocha, tim penyelamat menemukan jejak kapal lain, Santa Margarita, kapal kembaran Atocha. Badai lain melewati wilayah tersebut sebulan setelah tenggelam. Dasar laut menjadi seperti teka-teki dengan potongan-potongan kapal yang berserakan di mana-mana. Misi penyelamatan menjadi hampir mustahil. Seiring berjalannya waktu, Spanyol berhasil menemukan sebagian kargo Santa Margarita. Namun, harta karun Atocha tampaknya hilang selamanya. Meski begitu, tidak ada yang melupakan kisah itu. Kemudian pada tahun 1969, lebih dari 300 tahun setelah tenggelamnya kapal tersebut, semuanya mulai berubah. Seorang penyelam laut dalam yang berpengalaman, Mel Fisher, turun tangan dan memutuskan untuk menulis ulang sejarah. Mel telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dasar laut. Dia dan istrinya bahkan mengelola sebuah sekolah menyelam di California. Jadi, Mel mengumpulkan keluarganya dan pindah ke sisi lain negara itu. Dia memimpin tim pemburu baru dengan misi yang jelas, menemukan harta karun Atocha yang hilang. Mereka hanya memiliki sedikit peralatan selain perahu, beberapa peralatan menyelam dan detektor logam. Tapi itu sudah cukup untuk memulai. Mereka berfokus pada wilayah yang disebut Matecumbekis, yang disebutkan dalam beberapa dokumen abad ke-17. Pada tahun pertama, mereka melakukan perjalanan lebih dari 160.000 km, tetapi tidak menemukan apa-apa. Rasanya seperti mimpi yang mustahil. Namun, Mel masih memiliki senjata rahasia Eugene Lyon, seorang sejarawan yang akan mengubah arah pencarian. Eugene menyelidiki arsip Spanyol untuk mencari petunjuk tentang kapal karam tersebut. Di sanalah, dia menemukan sebuah dokumen penting yang menyebutkan sekelompok orang yang mencoba menyelamatkannya. Pada halaman terakhir, disebutkan bahwa sebuah area yang berjarak 160 km dari tempat Mel mencari telah menjadi tempat eksplorasi utama. Sepotong kecil informasi ini adalah jarum di tumpukan jerami yang mereka butuhkan. Mereka mengubah rute kapal dan segera tiba di lokasi baru. Namun ada sebuah tantangan. Bagian lautan itu lebih dalam dan jarak pandang di sana hampir nol. Sulit untuk melihat tanganmu sendiri. Namun, Mel tahu bagaimana menghadapi kesulitan menyelam dan menemukan solusi yang sederhana dan brilian. Dia memasang 2 tabung besar di kapal yang disebut kotak surat. Tabung-tabung itu bisa diturunkan di depan baling-baling. Idenya sangat cerdik. Tabung-tabung itu menyedot air bersih dari permukaan dan mengarahkannya ke dasar laut, tepat di mana para penyelam berada. Teknik ini tidak hanya membersihkan air yang keruh, tapi juga membantu mengungkap benda-benda yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Dan tetap saja pencarian itu memakan waktu 16 tahun. Selama waktu itu, Fisher menemukan banyak barang yang hilang. Kemudian pada tahun 1971, mereka menemukan sebuah jangkar besar. Ini adalah petunjuk pertama bahwa mereka hampir menemukan Atocha. Pada hari-hari berikutnya, lebih banyak benda muncul. Cangkir, pedang, dan paku-paku kuno muncul. Agar semuanya teratur, tim membuat peta melingkar. Di peta itu, mereka menandai lokasi yang tepat dari setiap benda yang mereka temukan. Mereka juga menggunakan pemancar radio di darat dan penerima di kapal, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui dengan tepat di mana mereka berada. Sistem ini sangat efisien sehingga dapat mengukur posisi dengan margin kesalahan hanya 0,3 meter. Seiring berjalannya waktu, sebuah garis mulai terbentuk di peta, menunjuk ke tempat di mana harta karun utama Atocha mungkin tersembunyi.
Mereka mengikuti jejak ini selama 2 tahun. Tepat ketika mereka mulai kehilangan harapan, mereka menemukan batangan perak. Saat itu adalah tahun 1973. Hal ini membuka pintu untuk penemuan yang jauh lebih besar. Peraknya saja bernilai lebih dari $100.000, tapi harta karun yang sesungguhnya belum datang. Pada 20 Juli 1985, barang berharga yang hari ini bernilai sekitar $1,1 miliar akhirnya ditemukan di lambung utama kapal. Harta karun tersebut termasuk 180.000 koin perak, 24 ton batangan perak, 125 batangan emas, koleksi mutiara, dan 30 kg zamrud. Beberapa dari temuan ini tak ternilai harganya, bukan hanya karena langka, tetapi juga karena sejarahnya. Salib Atocha, bola kerajaan, dan cincin Atocha, 3 artefak kerajaan ditemukan dalam kondisi yang nyaris sempurna. Salib Atocha adalah yang paling berharga dari semua artefak tersebut. Salib ini memiliki 9 zamrud hijau cemerlang yang diikat dengan emas 22 karat. Harta karun sejati dari masa lalu yang bersinar sekali lagi setelah berabad-abad berada di bawah air. Segera setelah penemuan tersebut, negara bagian Florida berpikir, tunggu sebentar, kami ingin mendapatkan bagian dari harta karun itu. Mereka pergi ke pengadilan, menuntut 25% dari nilai harta karun tersebut. Pertarungan hukum yang sengit pun terjadi dan berlangsung selama 8 tahun. Bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun pada akhirnya pemburu harta karun Mel keluar sebagai pemenang. Dia bahkan diundang ke acara The Tonight Show, memamerkan rantai emas besar yang ditemukan di reruntuhan kapal yang melilit pinggangnya seperti ikat pinggang. Orang-orang menyebutnya rantai uang dan untuk alasan yang bagus. Temuan ini begitu besar sehingga bangkai kapal dinyatakan sebagai kapal paling berharga di dunia oleh Guinness Book of Records pada tahun 2014. Setelah kegembiraan awal, Mel menjual beberapa permata, tetapi sebagian besar harta karun itu tetap berada di keluarga untuk sementara waktu. Yang tersisa dilelang. Tidak ada yang tahu persis berapa harga permata-permata itu terjual, tetapi satu hal yang pasti, nilainya telah meroket selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang kilauannya, ini tentang legenda yang hidup di baliknya. Saat ini harta karun ini merupakan bagian dari koleksi Muzo khusus, koleksi pribadi artefak Atocha terbesar di dunia. Dan mereka tidak dijual. Tapi kabar baiknya adalah kamu masih bisa melihatnya. Mereka dipajang, bersinar terang sebagai penghormatan terhadap sejarah Kolombia yang kaya dan tambang terkenal dari mana mereka berasal. Orang-orang di belakangnya mengatakan bahwa zamrud ini sama ikoniknya dengan batu rubi mogok atau safir Kashmir. Dan sejujurnya, mereka benar. Pada malam musim panas yang cerah 30 Agustus 1892, seorang magnat pelayaran, Peter G. Minch, mengajak keluarganya berlayar di Danau Superior. Mereka naik Western Reserve, kapal yang dianggap salah satu yang teraman pada masanya. Kapal ini terbuat dari baja yang sama yang digunakan untuk membangun Titanic yang terkenal, tapi nasib tragis menimpanya. Kapal itu pecah menjadi 2 dan baru ditemukan 132 tahun kemudian pada tahun 2024. Kapal uap sepanjang 91 meter ini adalah kapal barang berlapis baja pertama di Danau Besar. Sebuah surat kabar menyebutnya anjing Greyhound daratan karena kecepatannya menerjang air. Peter G. Minch adalah pemilik dan penemu kapal ini yang dibuat 2 tahun sebelumnya di Cleveland. Pada malam pelayaran terakhirnya, kapal berangkat menuju Two Harbors, Minnesota. Minch membawa 5 anggota keluarga, istri, 2 anak kecil, ipar perempuan, dan keponakan. Ada juga 22 awak kapal. Pelayaran di Danau Huron berjalan mulus dan menyenangkan. Tak lama setelah meninggalkan Teluk Whitefish, danau menjadi ganas dan awak kapal menurunkan jangkar untuk sementara. Malam itu saat memasuki Danau Superior pada pukul 21, badai musim panas yang ganas melanda dengan angin kencang dan ombak besar. Kemudian bencana terjadi, kapal mulai terbelah 2, dalam 10 menit Western Reserve sepenuhnya tenggelam. Semua orang berhasil naik sekoci, keluarga Minch dan beberapa awak mengambil sekoci kayu, 10 lainnya menaiki sekoci logam. Tapi badai begitu ganas hingga sekoci logam langsung tenggelam dan hanya sedikit yang berhasil pindah ke sekoci lain.
Sekoci kedua mengapung selama 10 jam berikutnya. Sebuah kapal uap lewat tapi tidak melihat atau mendengar orang meminta tolong. Sekitar pukul 7 pagi, sekoci mendekati 1,6 km dari pantai dekat Deer Park, Michigan. Mereka sudah hampir selamat, tapi sayangnya sekoci itu terbalik dan semua orang tercebur ke air yang membeku. Satu-satunya yang selamat dari tragedi ini adalah Harry Stewart, jurumudi kapal berusia 24 tahun. Ia berenang sejauh 1 mil di air membeku dan berhasil mencapai pantai, hampir pingsan tapi hidup. Dia bilang dia selamat berkat jaket wol tebal yang pas di tubuhnya. Western Reserve hilang selama lebih dari seabad hingga 2 penjelajah gigih akhirnya menemukannya. Mereka mencari bangkai kapal di semenanjung atas Michigan selama lebih dari 2 tahun tanpa henti. Daryl dan Dan Ertel menemukannya menggunakan sonar sisi yang memindai 0,8 km di setiap sisi. Suatu hari mereka melihat titik kecil di sisi kiri pemindaian. Titik itu kecil, tapi Daryl mengukur bayangannya, melihat tinggi sekitar 12 meter, dan menyadari itu sesuatu yang penting. Mereka kembali dan memindai langsung di titik itu, melihat palka kargo dan bangkai kapal yang tampak terbelah dua, dengan satu bagian menumpuk di atas bagian lain dalam posisi nyaris mustahil. Setiap bagian panjangnya sekitar 45 meter dan setelah memeriksa lebarnya, mereka yakin telah menemukan Western Reserve yang legendaris. Sejarawan masih belum yakin mengapa kapal yang dianggap tak bisa tenggelam itu tiba-tiba patah menjadi dua, tapi ada beberapa teori kuat. Salah satunya adalah hogging saat kapal naik di atas ombak besar dengan haluan dan buritan menggantung di udara tanpa penyangga. Ini memberikan tekanan luar biasa pada bagian tengah hingga kapal melengkung seperti tongkat saat kedua ujungnya ditarik. Alasan lain yang masuk akal adalah baja yang digunakan kapal. Saat itu baja menjadi pengganti baru yang populer untuk besi, tapi kontrol kualitas belum sempurna. Beberapa plat baja mungkin dibuat buruk, menyebabkan titik lemah serius di badan kapal. Ada juga kemungkinan kapal kekurangan pemberat, bobot untuk menjaga stabilitas, atau pemberatnya tidak seimbang. Sayangnya hanya 8 minggu setelah tragedi Western Reserve, kapal lain yang dibuat bersamaan dengan plat baja serupa mengulang nasib kembarnya. W.H. Gilcher, kapal uap pengangkut barang di Danau Besar, berangkat untuk perjalanan rutin pada 26 Oktober 1892. Kapal itu membawa lebih dari 3.000 ton batu bara, meninggalkan Buffalo menuju Milwaukee. 18 awak kapal berada di dalamnya. Awalnya semua tampak normal. Pada sore hari 28 Oktober, kapal melewati Selat Mackinac dan memasuki Danau Michigan. Kapal diharapkan tiba di Milwaukee pada 30 Oktober, tapi tak pernah sampai. Badai besar menghantam Danau Michigan dan Danau Huron pada 28 dan 29 Oktober, mengacaukan rencana perjalanan banyak kapal. Saat badai reda dan kapal-kapal mulai bersandar di pelabuhan, orang-orang mulai merekonstruksi nasib W.H. Gilcher. Seorang kapten yang berlayar di dekatnya dengan sekunarnya mengatakan ia melihat kapal uap besar melawan badai sekitar 32 km barat laut Pulau North Manitou pada pukul 20 tanggal 28 Oktober. Kapal tampak tak berdaya, tanpa gerakan atau tanda kehidupan. Kapten lain kemudian melihat furnitur dan bagian jembatan kapal mengapung di danau dekat Pulau South Manitou. Dua kapal uap lain menemukan potongan pilot house W.H. Gilcher di area yang sama. Jelas badai telah menghancurkan kapal barang itu dan tragisnya tidak ada yang selamat. Great Lakes adalah tempat yang tepat untuk kapal karam dan ada di antara 6.000 hingga 10.000 kapal karam di sini sejak abad ke-17. Pada tahun 1679, Lake Griffon menjadi kapal Eropa pertama yang lenyap tanpa jejak di danau. Kapal ini berlayar dari Buffalo, New York ke Green Bay, melewati Danau Erie, Sungai Detroit, Danau St. Clair, dan Danau Huron sebelum mencapai Danau Michigan. Setelah singgah di Green Bay, kapal mulai kembali, lalu hilang tanpa jejak.
Pada 1975, salah satu kapal karam terkenal terjadi ketika kapal pengangkut biji sepanjang 222 meter SS Edmund Fitzgerald tenggelam di Danau Superior. Badai musim gugur seharusnya jauh di selatan rute mereka, tapi situasi berubah cepat. Kapal barang lain, Arthur M. Anderson, mengikuti di belakang dan tetap berkontak radio dengan Kapten Fitz Ernest McSorley. Pada sore hari 10 November, ombak menghantam dek dan angin kencang di atas 129 km per jam menerpa kedua kapal dengan keras. Pukul 19:20, Anderson tidak bisa menghubungi Fitzgerald via radio dan kapal itu lenyap dari radar. Tak ada panggilan darurat, tak ada peringatan, kapal raksasa itu hilang begitu saja. Kemudian tim pencari menemukan bangkai kapal di kedalaman 161 meter terbelah menjadi dua bagian besar. Tidak satu pun dari 29 awak selamat dan tidak ada saksi yang tahu apa yang terjadi. Banyak faktor bisa menyebabkan tragedi seperti itu, dari kesalahan penilaian, kegagalan peralatan, hingga berada di tempat dan waktu yang salah. Danau besar adalah perairan luas dengan sistem cuaca layaknya lautan. Laut daratan ini terletak di tengah benua dan angin sekuat badai serta badai kuat terbentuk di sini. Banyak badai terjadi di November dan Desember saat air masih hangat dari musim panas, tapi udara dingin Kanada mulai turun. Perbedaan suhu besar antara air dan udara ditambah angin kencang memicu gelombang besar. Es juga lebih mudah terbentuk di air tawar ketimbang air asin. Es menumpuk cepat di kapal dan awak harus hadapi perairan beres. Tingkat air di sini juga tidak stabil. Pada tahun basah, badai lebih mungkin terjadi dan ini meningkatkan risiko kerusakan atau bencana. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Kita hampir mendapatkannya. Dua orang pencari harta karun sedang menggali tanah yang membeku di ladang jagung pada malam hari. Hujan deras, petir menyambar-nyambar, tetapi kedua orang ini tetap bekerja. Sekarang sekopnya menghantam sesuatu yang keras. Gak mungkin, sebuah peti harta karun. Mereka mulai menggali lebih cepat dan menemukan sepotong mesin kapal. Ada apa ini? Jauh dari laut dan danau, di suatu tempat di bawah padang rumput Kansas City, mereka menemukan sebuah kapal raksasa yang tenggelam. Bagaimana ini mungkin? Sekarang kamu akan lihat. Beberapa orang menghabiskan hidup mereka untuk mencari kapal karam dengan harta karun bawah tanah. Salah satunya adalah penjelajah David Hawley. Dia telah mencari kapal-kapal yang jauh dari laut, sungai, dan samudra selama bertahun-tahun. Dia melakukan ini karena dia menyukai petualangan. Di dalam balka kapal-kapal ini bisa jadi terdapat peti berisi emas, barang antik, dan artefak. Dan kamu bisa mendapatkan banyak uang dari mereka. David mengatakan kamu tidak perlu pergi ke lautan untuk menemukan kapal karam. Mereka mungkin saja tergeletak di halaman belakang rumahmu. Tapi mengapa kapal-kapal tersebut akhirnya terkubur di bawah tanah di antara ladang, pertanian, dan dataran? Yuk kita cari tahu dengan menggunakan contoh kapal uap Great White Arabia. Menurut catatan lama dan clipping koran, kapal ini membawa sekitar 200 ton harta karun sebelum tenggelam pada tahun 1856. Banyak rumor dan legenda setempat mengatakan bahwa kapal tersebut terbaring di bawah tanah beberapa mil di timur laut Kansas City. Kapal itu ada di sana karena orang-orang dengan sengaja mengubah dasar sungai dan saluran sungai Missouri pada paruh kedua abad ke-19. Mereka secara artifisial mendekatkan kedua pantai satu sama lain, mempersempit sungai untuk meningkatkan kecepatan alirannya sehingga perahu bisa berlayar lebih cepat. Pada abad ke-19, kapal uap merupakan sarana paling populer untuk mengangkut penumpang dan barang. Sebelum adanya jalur kereta api, mereka melintasi perbatasan barat, melintasi sungai Mississippi dan Missouri, dan membawa pasokan untuk orang-orang. Itulah mengapa sangat penting untuk meningkatkan kecepatan pergerakan mereka. Jadi pada tanggal 5 September 1856, Arabia berlayar di sepanjang muara tersebut. Dia menemukan sebuah halangan yang mencuat dari air. Sepotong kayu dengan cepat membanjiri kapal. Untungnya semua penumpang berhasil dievakuasi. Namun kapal uap dan muatannya yang berharga mencapai dasar lumpur di Missouri dalam beberapa menit.
Beberapa tahun telah berlalu, semua orang lupa tentang kapal itu. Selama masa ini, aliran sungai Missouri telah berubah. Tetapi Arabia tetap berada di bawah dasar yang basah dan berlumpur. Permukaan tanah di atasnya semakin tinggi dan tanahnya kehilangan kelembaban. Akhirnya beberapa dekade kemudian, sebuah ladang jagung terbentuk di atas kapal yang tenggelam. Pada tahun 1980-an, seorang petani memiliki area ini. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di wilayahnya. David Hawley dengan cermat mempelajari sejarah kapal-kapal yang tenggelam di Amerika Serikat. Dia tahu bahwa ratusan kapal uap telah tenggelam di seluruh Missouri. Tapi yang paling utama, dia tertarik pada Arabia karena ada rumor yang mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan emas dan benda-benda berharga lainnya. Wilayah ladang jagung di Kansas sangat luas, tapi David Hawley tahu bagaimana cara mencari dengan benar. Pada tahun 1987, dia mulai bekerja. Pertama, bersama dengan saudara laki-laki dan ayahnya, mereka mengumpulkan semua clipping dari koran-koran tua yang bisa mereka temukan. Mereka tidak hanya mencari informasi tentang kapal uap tersebut, tetapi juga peta sungai Missouri. Mereka melacak perubahan historisnya, memeriksa tanggal, dan mengidentifikasi area yang luas di mana kapal itu tenggelam. Selanjutnya, mereka menggunakan pengujian elektromagnetik dan hal-hal geologis lainnya untuk mempelajari tanah dan menemukan tempat yang tepat. Mereka mencari perbedaan dalam kelembaban dan kepadatan tanah, kemudian mereka menelusuri wilayah tersebut dengan detektor logam yang kuat. Pada musim gugur 1988, mereka telah menentukan lokasi kapal uap. Arabia berukuran sebesar lapangan sepak bola. Kapal raksasa ini berada 14 meter di bawah tanah, 4 lantai ke bawah. Tapi sebelum mereka mulai menggali, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik ladang jagung. Bagi sang petani, berita ini merupakan kejutan besar. Dia setuju dengan syarat penggalian akan selesai pada musim semi, sehingga dia bisa menabur tanaman baru. Menggali kapal raksasa di musim dingin jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan di waktu lainnya. Ini termasuk peralatan tambahan, listrik, dan biaya pemanasan. Tim bekerja siang dan malam, mereka membiayai penggalian dengan uang pribadi. Masing-masing menginvestasikan lebih dari $10.000 dan mengambil pinjaman bank. Akhirnya mereka melihat detail pertama dari kapal tersebut. Sekop-sekop itu menghantam boiler mesin besar dan dek kapal. Tujuan telah tercapai. Sebagian besar kargo yang ada di dalam kapal yang tenggelam itu tertutup karat, kerang, lumpur, dan rusak parah. Isi kapal Arabia berada dalam kondisi yang sangat baik, mengingat kapal tersebut telah tenggelam 130 tahun sebelumnya. Sayangnya mereka tidak menemukan peti berisi emas, tapi mereka mendapatkan beberapa ton kargo berharga lainnya. Barang-barang rumah tangga dari orang-orang yang hidup di pertengahan abad ke-19. Itu adalah sebuah kapsul waktu. Kapal itu membawa persediaan untuk ratusan dan ribuan orang. Semua barang itu terawetkan dengan sempurna. Misalnya mereka dapat dengan jelas melihat cap merek Goodyear Rubber Company pada sepatu karet. Semakin lama penggalian berlanjut, semakin banyak hal yang ditemukan David dan timnya. Di dalam tong mereka menemukan piring-piring dari abad ke-19. Piring-piring itu masih utuh dan bisa digunakan. Selain itu juga ada pakaian bersih, ribuan pasang sepatu, tombak, penggorengan, dan payung. Kapal itu membawa kargo untuk memasok sekitar 16 kota kecil. Iya, memang bukan emas, tapi artefak semacam itu juga berharga. Isi kapal itu bisa bernilai jutaan, tapi para awak kapal tidak akan menjual benda-benda ini. Mereka membuat museum di lokasi bekas pasar buah di Kansas City. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan langsung merasa seperti berada di sebuah department store di abad ke-19. Ada ribuan barang dalam kondisi baik, bahkan korek api di sini cukup kering untuk dinyalakan. David membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyajikan seluruh koleksi dari kapal uap tersebut. Dia menghargai setiap barang dan tidak ingin menjualnya. Siapapun bisa datang ke sini, membayar tiket dan menemukan diri mereka berada di masa lalu. Siapa tahu mungkin ada kapal tua juga yang bersembunyi di halaman belakang rumahmu.
Para ahli geologi menemukan sebuah kapal yang lebih tua di gurun pasir Namibia yang panas pada tahun 2008. Kapal ini berlayar pada masa ketika bajak laut menakut-nakuti para pelaut di lautan. Sekarang kapal ini berada di dalam laguna yang mengering. Kapal ini berlayar dari Lisbon pada tahun 1533 dan menghilang bersama para awaknya di dekat sebuah kota pertambangan berlian. Setelah hampir 500 tahun, lambung kapal telah rusak parah, hanya bangkai kapal yang tersisa. Tapi harta karun yang tersembunyi di dalam kapal tetap utuh. Mereka dengan hati-hati mempelajari kapal itu untuk waktu yang lama, berusaha untuk tidak merusak apapun. Kemudian, 5 hari setelahnya mereka menemukan sebuah peti tua besar di dalam palka. Dengan hati-hati, mereka membukanya, menemukan koin emas di sana. Dengan demikian, harga kapal itu diperkirakan sekitar 10 juta dolar. Penyebab pasti karamnya kapal tersebut tidak diketahui, tapi para ahli percaya bahwa kapal tersebut hancur karena muatan yang berat dan cuaca yang buruk. Kapal itu tenggelam ke dasar laut yang kemudian menjadi gurun. Ada yang menemukan sebuah pesawat terbang di halaman belakang rumahnya, ada yang menemukan sebuah kapal, ada juga yang menemukan jalan menuju kota rahasia kuno di rumahnya. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Pemilik bangunan memutuskan untuk melakukan perbaikan. Dia pergi ke ruang bawah tanahnya dan merobohkan dinding untuk mengubah tempat ini menjadi ruang tamu. Lalu, di balik salah satu dinding, dia menemukan sebuah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Pria itu mengira ini adalah semacam ruang rahasia. Dia pergi ke sana dan menyadari bahwa terowongan itu adalah sesuatu yang lebih dari yang dia kira. Yang ditemukan adalah sebuah kota kuno setinggi 18 lantai. Orang-orang membangunnya pada tahun 780 sampai 1180 sebagai tempat berlindung dari bencana cuaca dan serangan musuh. Tempat ini juga memiliki banyak terowongan bawah tanah yang membentang sejauh beberapa mil ke berbagai arah. Orang-orang bisa mencapai kota dari berbagai titik menggunakan lorong-lorong rahasia yang mengarah ke jalan-jalan ini. Kota ini dapat menampung sekitar 20.000 penduduk, ternak, dan bertonton persediaan makanan. Para arkeolog juga menemukan sebuah kapel, sekolah, kandang kuda, dan dapur umum di sana.